Zorin OS, pertama-tama sistem operasi harus diinstal. Proses ini dimulai dengan menyiapkan file ISO Zorin OS dan membuat media instalasi, baik melalui USB bootable maupun menggunakan virtual machine seperti VirtualBox. Setelah booting dan menjalankan instalasi, pengguna memilih bahasa, zona waktu, layout keyboard, membuat user, dan menyediakan partisi disk. Setelah sistem terpasang, langkah selanjutnya adalah manajemen paket dan software, yaitu proses mengunduh, memasang, menghapus, dan memperbarui aplikasi. Zorin OS menyediakan beberapa cara untuk ini. PT adalah alat utama lewat terminal untuk mengunduh paket dari repositori resmi secara cepat dan fleksibel. Snap memudahkan pengunduhan aplikasi terbaru dengan update otomatis. Bagi pengguna baru, Software Center menyediakan antarmuka grafis yang memungkinkan mengunduh dan memasang aplikasi hanya dengan beberapa klik. Dengan urutan ini, pengguna bisa mulai menggunakan Zorin OS secara optimal dengan aplikasi yang dibutuhkan. Baik, di sini kita buka VirtualBox yang sudah kita download. Terus kita tindih new. Di sini sudah muncul virtual machine name and operating systemnya. Pada tampilan ini, saya sedang berada di rangka awal pembuatan virtual machine di aplikasi VirtualBox. Di bagian ini, saya memberikan nama mesin virtualnya, yaitu Zorin OS pada kolom FM name. Kita masukkan. Terus sudah itu, kemudian pada bagian ISO image, saya memilih file ISO yang sebelumnya sudah saya download, yaitu Zorin OS 18 core 64 bit ISO yang tersimpan di folder downloads. VirtualBox secara otomatis mendeteksi bahwa sistem operasi ini berbasis Linux dengan distribusi Ubuntu, karena memang Zorin OS ini merupakan turunan dari Ubuntu. Pada bagian ini, saya memilih sistem operasi Linux dengan distribusi Ubuntu karena Zorin OS ini merupakan turunan dari Ubuntu. Saya memilih versi Ubuntu 14.04 LTS 64 bit. Meskipun Zorin OS 18 sebenarnya ini berbasis Ubuntu 22.04, pilihan ini tetap kompatibel karena VirtualBox hanya memerlukan tipe sistem utama, bukan versi detailnya. Pada bagian ini terdapat opsi Process with United Installation. Karena sistem operasi Zorin OS tidak mendukung instalasi otomatis, maka saya biarkan opsi ini tidak dicentang. Dengan begitu, proses instalasi akan dilakukan secara manual, nanti setelah mesin virtual dijalankan. Setelah semua pengaturan sesuai, langkah selanjutnya adalah menekan tombol Next untuk melanjutkan proses pembuatan mesin virtual. Pada tahap ini, kita menentukan spesifikasi hardware virtual untuk sistem operasi Zorin OS, di mana saya mengatur base memorinya ini sebesar 4,96 MB atau 4 GB agar sistem berjalan lancar. Untuk number of CPU-nya, saya memilih 2 core supaya performanya lebih cepat. Kemudian di size-nya ini saya atur sebesar 25 GB agar cukup untuk instalasi dan penyimpanan data tambahan. Opsi use EFI saya biarkan kosong karena Zorin OS ini bisa berjalan tanpa EFI. Setelah pengaturan selesai, kita dapat menekan tombol Next untuk melanjutkan proses. Pada bagian display, saya mengatur video memori ini menjadi sebesar 128 MB agar tampilan grafis Zorin OS ini lebih lancar, karena Zorin menggunakan antarmuka yang modern dan membutuhkan akselerasi grafis. Kapasitas video memori yang lebih besar akan membuat pengalaman pengguna menjadi lebih halus. Baik, saya April Putri akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Zorin OS atau Zorin Linux ini.
Jadi Zorin Linux atau Zorin OS itu adalah salah satu distribusi Linux yang dirancang agar mudah digunakan, terutama bagi pengguna yang baru beralih dari sistem operasi Windows. Kelebihan dari Zorin OS ini sendiri terletak pada kemudahan penggunaan dan tampilan antarmukanya yang elegan. Sistem ini sangat cocok bagi pemula karena menawarkan pengalaman yang intuitif dan tidak membingungkan bagi pengguna. Selain itu, Zorin OS juga dikenal ringan dan cepat, sehingga dapat berjalan dengan baik bahkan pada komputer atau laptop dengan spesifikasi menengah ke bawah. Keamanan juga menjadi salah satu keunggulannya, karena sistem berbasis Linux secara umum lebih tahan terhadap virus dan malware dibandingkan sistem operasi lain. Dukungan pembaruan dan komunitas yang cukup aktif menjadikan Zorin OS pilihan menarik untuk penggunaan pribadi maupun pendidikan. Zorin OS juga mendukung banyak aplikasi populer seperti LibreOffice, GIMP, serta dapat menjalankan aplikasi Windows melalui integrasi dengan Wine. Namun, Zorin OS sendiri juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu kendala utamanya itu ada pada keterbatasan dalam dukungan software profesional tertentu yang hanya tersedia untuk Windows atau macOS. Meskipun dapat menggunakan Wine atau Play on Linux, kompatibilitasnya tidak selalu sempurna. Selain itu, versi gratis Zorin memiliki fitur yang lebih terbatas dibandingkan versi berbayarnya atau Zorin OS Pro, seperti pilihan tampilan desktop tambahan dan dukungan teknis premium. Bagi pengguna yang terbiasa dengan ekosistem Windows, proses instalasi driver atau konfigurasi sistem di Linux juga bisa terasa lebih rumit pada awalnya. Baik, secara keseluruhan, Zorin OS merupakan sistem operasi Linux yang ideal bagi pengguna baru yang ingin beralih dari Windows tanpa kehilangan kenyamanan antarmuka yang familiar. Ia menawarkan kombinasi antara kinerja ringan, tampilan menarik, dan juga keamanan tinggi, meskipun dengan beberapa batasan dalam hal kompatibilitas aplikasi dan fitur lanjutan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya itu tampilan Zorin OS yang sudah diinstal. Dari yang dilihat di sini tampilannya mirip sama Windows, tapi dia lebih modern. Nah, Zorin ini memang didesain biar pengguna yang biasa menggunakan Windows itu cepat beradaptasi dengan tampilannya karena sangat familiar dan mudah dipahami. Nah, dari Zorin OS ini penggunaannya itu lebih ringan, jalannya juga stabil, dan bisa dipakai di laptop yang spesifikasinya itu lebih rendah. Zorin OS juga punya banyak pilihan tampilan yang bisa diubah sesuai selera, bahkan bisa disetting mirip dengan Windows 10. Cuma kekurangannya dari Zorin OS ini, beberapa fitur ada yang harus dipakai, harus berbayar, dan kadang juga ada bug di beberapa perangkatnya, tapi secara keseluruhan Zorin OS ini tetap nyaman saat dipakai, apalagi untuk pemula yang baru pindah ke Linux. Jadi menurut saya Zorin OS ini cocok sekali untuk pengguna baru yang ingin belajar Linux tanpa susah, tetapi dengan tampilan yang sangat modern. Dalam sistem operasi Linux, pengguna dapat berinteraksi melalui Command Line Interface atau CLI. Beberapa perintah dasar tersebut sangat penting karena membantu mengelola file dan folder serta menjalankan sistem dengan efisien. Yang pertama ada Print Working Directory. Perintah ini digunakan untuk menampilkan direktori aktif tempat pengguna sedang berada.
Yang kedua ada ls atau list, digunakan untuk melihat isi dari folder atau directory. Dengan perintah ini, pengguna bisa mengetahui file dan subfolder apa saja yang terdapat di lokasi saat ini. Yang ketiga ada cd atau change directory. Ini berfungsi untuk berpindah dari satu direktori ke direktori lain. Misalnya, cd downloads akan membawa pengguna ke folder downloads. Yang keempat ada make directory. Perintah ini digunakan untuk membuat folder baru. Yang kelima ada remove, digunakan untuk menghapus folder. Yang keenam ada cp atau copy, berfungsi untuk menyalin file dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang ketujuh ada move, digunakan untuk memindahkan atau mengganti nama file. Kemudian yang terakhir ada sudo atau super user do. Perintah ini memberikan hak akses administrator atau root untuk menjalankan perintah yang membutuhkan izin khusus, seperti menginstal program.